dengan akhiran NIM 016 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai tokoh inspiratif yang berkecimpung di bidang budaya sekaligus politikus. Yuk ikutin dan tonton terus. Sekarang saya sudah dibersamai oleh Bapak Darwinto. Beliau berkecimpung sebagai budayawan sekaligus politisi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah baik ya. Teman-teman mahasiswa ingin mengenal lebih lanjut nih Pak tentang sosok inspiratif yang berkecimpung di bidang budaya sekaligus politisi. Mari kita sapa terlebih dahulu teman-teman yang menyaksikan pada hari ini Pak. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Sehat selalu ya. Sebelum memasuki pertanyaan yang lebih lanjut Pak, boleh diceritakan sedikit tentang diri Bapak, mungkin dari nama hingga pendidikannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Darwinto, tetapi itu adalah nama asli ya. Tapi di dalam nama di dunia kesenian, dunia budaya, dunia politik, sastrawan dan lain sebagainya, saya lebih akrab dikenal dengan nama julukan, nama samaran, nama karya Darwin Putu Arta. Jadi selama ini saya aktif berkecimpung di dunia seni, terutama seni sastra, seni teater, dan seni rupa, serta seni-seni yang kaitannya dengan seni kebudayaan asli Indonesia. Ini yang ada saya lakukan dan saya geluti selama ini sehingga saya seperti ini. Baik. Berarti apakah sejak awal Bapak sudah bercita-cita ingin menjadi budayawan atau apa yang membuat Bapak tertarik untuk menekuni bidang budaya? Jadi kalau cita-cita sih saya nggak pernah ya kepikiran untuk jadi budayawan atau untuk jadi seniman. Ya sama sekali tidak ada kepikiran seperti itu. Semuanya melting, cair, mengalir ya. Jadi biarkan hidup itu mengalir. Jadi selama ini ya apa yang saya lakukan ya mengalir saja, karena sejak kecil justru cita-cita saya bukan jadi seniman ataupun jadi budayawan, tetapi justru sejak kecil itu cita-cita saya itu malah hal yang sederhana, pengen jadi seorang pendidik, pengen jadi seorang guru, tapi nggak tahu akhirnya dunia menghendaki seperti ini yang mungkin menjadi sesuatu hal bahwa cita-cita boleh, tetapi apa nasib kita nantinya biar Tuhan yang menentukan, kan seperti itu. Baik Bapak, adakah pengalaman tertentu yang membentuk ketertarikan tersebut? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman. Jadi dunia seni, dunia budaya itu sesuatu hal yang sangat menarik ya. Kemudian juga dunia sastra juga itu juga hal yang menarik. Karena di dunia seni, di dunia budaya, di dunia sastra itu kita mengasah diri kita, mengasah hati kita, mengasah empati kita, kepedulian kita terhadap sesama. Justru di dunia itu kita juga bisa memberikan satu masukan atau kritik kepada siapa saja dengan cara-cara yang lebih berbudaya, cara-cara yang manusiawi, cara-cara yang santun. Ini yang menarik bagi saya untuk kenapa saya mau dan terlibat secara intensif di dunia seni dan budaya. Itu yang mendasari saya tertarik dengan dunia itu. Menarik sekali ya Pak. Lalu hal apa yang menjadi motivasi Bapak untuk menekuni dunia budaya? Jadi hal yang jadi motivasi saya adalah bagaimana menjadikan seni dan budaya di Indonesia ini menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Karena kalau kita melihat bahwa seni dan budaya di Indonesia ini banyak dijajah oleh culture atau kebudayaan-kebudayaan dari asing. Misalnya ini sekarang di Indonesia ini generasi muda lebih cenderung pada
anime, budaya dari Jepang, kemudian nanti lagi ada namanya drakor, drama Korea. Ini kan satu penjajahan budaya yang ada di tempat kita, sehingga kita generasi mudanya lupa akan jati diri dan kebudayaan bangsa kita. Ini yang membuat saya tertarik kenapa saya menekuni dunia itu. Nah, Bapak ini kan berperan sebagai seorang budayawan ya. Kalau boleh tahu, peran seorang budayawan itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Apakah hanya sebagai pelestari budaya atau ada peran yang lainnya juga? Jadi sebagai seorang budayawan kita tidak hanya saja bertanggung jawab secara moral terhadap pelestarian kebudayaan, tetapi kita juga punya rasa tanggung jawab bagaimana memberikan satu edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana dengan kebudayaan kita, local wisdom, muatan-muatan lokal yang harus kita uri-uri, harus kita bangun, kita jadikan sebuah tonggak-tonggak untuk membangun kehidupan berbangsa, bermasyarakat dengan adanya kebudayaan lokal yang kita miliki seperti itu. Nah, kegiatan apa yang sedang Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Kegiatan yang sedang saya lakukan dalam waktu dekat ini, saya sedang menyiapkan untuk kongres kebudayaan sama hari kebudayaan, peringatan hari kebudayaan di bulan Oktober nanti. Kan Indonesia ini kan sekarang sudah ada hari kebudayaan setiap tanggal 11 Oktober. Nah, ini kita sedang menyiapkan untuk beberapa rangkaian atau agenda kegiatan tersebut. Insya Allah inspiratif sekali ya Pak. Nah, selanjutnya dari berbagai budaya yang ada di Indonesia maupun luar, budaya apa yang menjadi perhatian Bapak? Jadi yang menjadi perhatian saya adalah local wisdom. Jadi kebudayaan lokal, kearifan lokal. Ini yang menjadi saya sangat konsen untuk bagaimana memberikan satu perhatian yang serius, karena local wisdom ini sebagai sesuatu kekuatan bangsa, sebagai suatu kekuatan yang ada dalam diri masyarakatnya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ketika kita melupakan local wisdom, melupakan suatu kearifan lokal, ini ya kita nggak tahu akan seperti apa negeri ini, akan seperti apa bangsa ini. Rasa toleransi, rasa gotong royong itu akan pudar dan akan hidup satu hidup yang lebih egoistik, lebih materialistik, lebih tidak peduli kepada sesama. Nah, kita harus punya keinginan atau punya kerentek untuk bagaimana menjaga nilai-nilai luhur yang diberikan oleh para penerus, para pewaris bangsa ini untuk menjaga itu. Berarti memang kita tuh perlu melestarikan budaya yang ada di Indonesia juga ya Pak? Sangat perlu. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan budaya? Orang Jepang, orang Amerika, orang Belanda, orang-orang Rusia aja datang ke sini untuk belajar budaya kita. Nah, kemudian kita nggak mau melestarikan itu, nanti kita mau belajar dari mana kalau budaya kita diambil oleh negeri asing? Betul sekali ya Pak. Lalu adakah karya-karya yang pernah Bapak hasilkan sebagai bentuk kontribusi di bidang budaya? Banyak ya sebetulnya ya karya-karya saya, cuman itu juga ketika masa lalu gitu ya. Jadi seperti karya-karya puisi banyak sekali dulu saya itu punya antologi puisi, punya buku puisi, dan juga menulis di banyak media massa, di koran waktu itu masih ada namanya media massa, surat kabar ya. Terus kemudian karya-karya teater, pertunjukan teater, kemudian karya kolaborasi, konser teater, kemudian musik, kemudian tari jadi satu, kolaborasi pentas menjadi pementasan besar. Itu karya-karya yang pernah saya hasilkan. Keren sekali ya Pak. Lalu selama menjadi seorang budayawan nih Pak, apa suka duka yang Bapak alami? Sebetulnya enggak, kalau dibilang suka duka, dukanya itu lebih sedikit daripada sukanya. Kita lebih happy ya, lebih suka ya, karena dengan budaya itu kita juga banyak bergaul dengan banyak orang, bergaul dengan banyak teman dan teman-teman baru. Ketika kita pergi ke sana dapat kunjungan atau kita dapat undangan acara di mana kita bertemu dengan banyak orang yang satu frekuensi, yang itu membuat kita itu menjadi sangat happy. Kita bisa bertukar pengalaman, tukar gagasan, dan tukar macam-macam. Jadi kalau bicara dukanya, saya rasa kok lebih sedikit ya,
Bahkan boleh dikata nggak ada ya dukanya, lebih banyak sukanya gitu. Nah, lalu bagaimana cara Bapak konsisten berkarya sekaligus melestarikan budaya? Jadi begini, sebagai seorang seniman, sebagai seorang budayawan itu tidak ada yang namanya istirahat ataupun pensiun. Setiap waktu adalah suatu rutinitas aktivitas yang harus dilakukan. Setiap waktu adalah rutinitas bagaimana kita bekerja dengan diri kita sendiri. Kita bekerja dengan karya-karya kita, kita bekerja dengan dunia kita. Jadi ya saya tiap hari masih bagaimana saya menulis karya sastra, menulis cerpen, menulis puisi, menulis novel. Tiap hari masih punya kesibukan kayak gitu untuk menjaga kontinuitas, menjaga frekuensi, menjaga energi yang saya miliki supaya itu enggak mubadir dan enggak hilang. Nah, itu dia teman-teman, ini bisa menjadi referensi juga untuk teman-teman dalam melestarikan budaya. Nah, selanjutnya Pak, perkembangan arus budaya luar itu kan semakin pesat ya. Lalu bagaimana pandangan Bapak terhadap minat generasi pada budaya saat ini? Jadi gini, kalau saya melihat Gen Z itu sekarang sudah terkontaminasi oleh budaya asing. Seperti kita lihat, kita seringkali melihat adanya suatu aktivitas yang menggunakan atau dari budaya asing, seperti festival Okairi ya. Festival Okairi itu yang ini dilakukan juga di itu ada festival Okairi. Jadi festival tentang kebudayaan Jepang. Di situ anak mudanya banyak sekali pada jadi anime ya, pada jadi anime itu apa ya, anime itu bukan dirinya sendiri tapi karakter pribadi tokoh dan tokoh-tokoh Jepang. Kemudian kita juga sering melihat bagaimana drama Korea itu menjajah rakyat kita, menjajah masyarakat, menjajah pemikiran anak muda. Jadi saya melihat bahwa Gen Z sekarang ini lebih cenderung tertarikannya kepada budaya asing daripada budaya-budaya yang sebetulnya budaya kita itu sangat kuat dan sangat bagus kalau kita mau menekuni dan mau mengembangkan lebih jauh. Cuman kita ini lebih nggak tahu, lebih silau dengan kebudayaan ini, sangat memprihatinkan sebetulnya. Lalu apa tips yang dapat Bapak sampaikan kepada teman-teman mahasiswa dalam melestarikan budaya? Jadi begini, untuk teman-teman mahasiswa, tips yang harus mungkin bisa kalian lakukan adalah bagaimana Anda semua ini adalah calon-calon generasi pemimpin. Anda semua ini calon pemuda-pemuda yang akan membangun Indonesia ke depan lebih baik. Anda harus menjadi agent yang baik terhadap budaya Indonesia. Anda harus bisa bagaimana mengkampanyekan budaya kita sendiri kepada teman-teman, kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada semuanya. Tapi yang jauh lebih penting adalah memulai dari diri sendiri. Diri sendiri harus memulai untuk punya kepedulian terhadap budaya sendiri. Lalu ke keluarga diberikan satu masukan bagaimana supaya menghargai dan peduli pada budayanya sendiri. Kemudian ke tetangga dan sampai terus menyeluruh. Nah seperti itu, jadi step by step itu dilalui, insya Allah itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk budaya kita. Nah itu dia teman-teman tips-tips dari Bapak Darwinto. Lalu selama menjadi seorang budayawan nih Pak, apa hal terbaik yang Bapak dapatkan saat pertama hingga saat ini? Hal yang terbaik yang saya dapatkan adalah bagaimana masyarakat bisa menerima, bisa menghargai karya-karya yang sudah saya buat, saya selesaikan, dan saya merasa berterima kasih dan bangga ketika aplaus itu diberikan kepada masyarakat dengan karya-karya saya ketika saya pentaskan, saya tampilkan ataupun karya-karya dalam bentuk bahasa. Bapak, nah selain budayawan, Bapak itu juga terjun di bidang politik ya? Ya. Apa yang membuat Bapak tertarik ke bidang politik? Jadi begini, kalau kita mau merubah suatu keadaan, kalau kita mau merubah suatu peristiwa, kalau kita mau merubah suatu kejadian, kita tidak bisa melihat
tidak bisa dari luar. Kita tidak bisa hanya sebagai penonton, tetapi kita harus jadi pemain. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, politik itu menentukan arah masa depan bangsa. Karenanya kenapa saya masuk ke dalam dunia politik, karena posisi saya sebagai seorang seniman dan budayawan ingin menjadikan di dalam dunia di negara ini bagaimana ada suatu kebijakan-kebijakan budayaan, ada suatu kebijakan-kebijakan kesenian yang bisa memperkuat bangsa ini lebih baik. Nah, caranya bagaimana? Ya, saya harus terjun di situ sehingga saya bisa memberikan kontribusi, memberikan masukan bagaimana budaya ini harus dijalankan, bagaimana kesenian dan lain sebagainya ini harus berjalan sesuai arahnya, supaya apa? Supaya bahwa negeri kita yang kaya budaya, negeri kita yang kaya kesenian ini betul-betul bisa terlestarikan dan betul-betul bisa dijaga seperti itu. Baik Bapak, berarti pengalaman Bapak sebagai budayawan itu membantu Bapak di dunia politik juga ya? Ya, memang tujuan saya masuk di dunia politik adalah bagaimana menjaga kebudayaan, menjaga kesenian, menjaga seni, menjaga warisan budaya ini bisa tetap survive, tetap terus diperhatikan oleh negara. Lalu harapan Bapak terhadap perkembangan budaya ke depannya bagaimana? Saya punya harapan tidak hanya kepada negara, tetapi juga punya harapan kepada masyarakat, punya harapan kepada mahasiswa, punya harapan kepada Gen Z. Mari kita bersama-sama perkokoh kebudayaan asli yang kita miliki. Bagaimana kita menjaga dengan baik, bagaimana kita menyelaraskan dengan kehidupan kita, menyelaraskan dengan keseharian kita, menyelaraskan dengan kondisi zaman sehingga budaya kita, kesenian kita, tradisi kita tidak akan hilang dan tidak akan lekang serta tidak tergeser oleh kebudayaan dari manapun juga. Nah, sebagai penutup nih Pak, apa pesan atau motivasi untuk mahasiswa? Saya berharap teman-teman mahasiswa, saya dulu juga pernah jadi mahasiswa dan tidak hanya satu kampus, dari banyak kampus. Saya berharap teman-teman mahasiswa ini sebagai generasi penerus, sebagai generasi pewaris bangsa ini punya rasa handarbeni terhadap kebudayaan kita, terhadap tradisi kita, terhadap kesenian kita. Mari kita jaga, kita uri-uri, kita lestarikan. Dan satu hal, bagaimana kita bisa menjadi agent dari kebudayaan itu sendiri, bagaimana kita bisa menjadi agent dari seni itu sendiri, bagaimana kita bisa menjadi agent dari tradisi kita untuk kita kampanyekan bersama-sama. Supaya apa? Supaya lokal wisdom, kearifan lokal itu, supaya budaya, tradisi, kekayaan yang kita miliki ini betul-betul bisa terjaga dengan baik dan terus sampai ke anak cucu. Nah, itu dia teman-teman pesan-pesan dari Bapak Darwinto. Baik Bapak, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi cerita dan pengalaman bersama teman-teman. Sekian dari saya, sampai jumpa dan jangan lupa menonton kisah-kisah inspiratif lainnya.